Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Ruslan Siti. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pendidikan di Indonesia dengan Korea Selatan. Nah, kalian tahu nggak sih bedanya pendidikan di negeri ginseng dan negara kepulauan kita ini? Nah, maka dari itu kita bahas satu persatu, oke? Membahas mengenai pendidikan, tentunya setiap negara memiliki sistem dan cara mendidik yang berbeda-beda. Nah, dengan perbedaan sistem dan cara mendidik itulah yang menyebabkan kualitas dan output sumber daya manusia pendidikan yang sudah pasti akan berbeda-beda pula. Menarik nih, pada artikel 20 Best Education System in the World yang ditulis oleh MBC Times bulan Februari lalu cukup mengejutkan kita. Kenapa? Karena sistem pendidikan di Indonesia disebut sebagai yang terburuk di dalam daftar mereka. Nah, di dalam artikel ini dijelaskan bahwa sebuah tim yang disebut Pearson Group selalu melakukan penilaian secara berkala terhadap sistem pendidikan di berbagai negara. Pada penilaian tahun 2015 sampai 2016, 4 urutan teratas ditempati oleh negara-negara Asia, yaitu Korea Selatan di urutan pertama, Jepang di urutan kedua, Singapura di urutan ketiga, dan Hong Kong di urutan keempat. Sedangkan Finlandia menempati urutan kelima walaupun pada penelitian sebelumnya di tahun 2012 menempati urutan pertama. Yang menyedihkan adalah sistem pendidikan di Indonesia disebut kembali menempati urutan terakhir pada 40 negara yang mereka amati. Di bawah Meksiko di urutan ke-39 dan Brazil di urutan ke-38. Wah, sangat menarik untuk dicari tahu kan? Mengapa pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah dan mengapa sistem pendidikan di negara Korea Selatan menjadi yang terbaik? Mari kita bahas satu persatu alasannya. Di balik sistem pendidikan yang berhasil, pastinya ada budaya dan kebiasaan belajar yang ditanamkan sejak dini dengan baik pula. Berikut adalah beberapa kebiasaan dan budaya belajar yang ditanamkan di Korea Selatan. Yang pertama adalah peran guru dijunjung tinggi. Jika di Indonesia peran guru masih dipandang sebelah mata, ini tidak akan berlaku di Korea Selatan. Kenapa? Karena pekerjaan guru di negeri ginseng ini sangat dijunjung tinggi, bahkan sangat dihormati. Ditambah lagi, guru-guru di sana terkenal dengan ketegasannya dan tak segan untuk memberikan hukuman fisik kepada muridnya dengan tujuan agar bisa memahami materi pelajaran yang diajarkan dengan baik. Yang kedua adalah budaya belajar selama 16 jam sehari di sekolah. Durasi waktu belajar 16 jam ini lebih lama dibandingkan waktu belajar di Indonesia ataupun negara lainnya. Di Indonesia, proses belajar di kelas tidak sampai 16 jam, paling lama hanya 10 jam. Namun, pelajar di Korea menghabiskan waktunya di sekolah sampai 16 jam dan itu juga masih diwajibkan untuk membaca dan belajar selama di sekolah. Bisa dibayangkan betapa lamanya waktu pelajar-pelajar di Korea untuk belajar dibandingkan bermain. Hayo, kira-kira kalian kuat nggak sih kalau disuruh belajar 16 jam selama sehari seperti anak-anak di Korea Selatan ini? Yang ketiga adalah budaya full belajar sampai hari Sabtu. Anak-anak di Korea Selatan tidak ada yang namanya hari libur untuk belajar di sekolah, kecuali hari Minggu. Jam belajar tetap sama walaupun itu di hari Sabtu sekalipun. Mungkin tak ada bedanya dengan sekolah di Indonesia atau negara lainnya yang tidak meliburkan siswa di hari Sabtu. Tapi tetap saja tekanan dan beban pada belajar di Korea lebih besar dibandingkan pelajar di negara lainnya. Yang keempat, tingkat disiplin dan persaingan yang tinggi. Di Korea, sulitnya masuk ke perguruan tinggi menjadikan pelajar Korea Selatan menghabiskan banyak waktu untuk belajar dibandingkan bermain. Ini juga membuat mereka mempunyai prinsip untuk meraih prestasi setinggi mungkin. Persaingan dan kualifikasi yang tinggi menjadikan mereka lebih disiplin dalam mengatur waktu untuk belajar dan kegiatan lainnya. Nah, itulah 4 budaya belajar di Korea yang membuat sistem pendidikannya menjadi sangat baik. Namun, ada juga kekurangan dalam sistem belajar di Korea Selatan.
Di Korea Selatan, siswa mengalami banyak tekanan dalam belajar. Mengapa? Karena mereka sepanjang tahun tanpa ada libur yang panjang. Selain itu juga, budaya mereka membuat tekanan datang dari siswa lainnya. Budaya ingin berprestasi menonjol bahkan terlihat sejak pendidikan usia dini. Itulah yang menyebabkan banyak pelajar di Korea Selatan sangat memiliki beban yang sangat berat dalam mengenyam pendidikan. Nah, gimana nih kalian? Tertarik nggak nih jadi pelajar Korea Selatan yang meskipun sistem pendidikannya baik tetapi selalu memiliki tekanan dalam mengenyam pendidikannya? Eits, meskipun Korea Selatan memiliki segudang keunggulan dibanding Indonesia, tetapi ada keunggulan Indonesia dibanding Korea Selatan pula. Dapat diakui bahwa pendidikan dan sistem pendidikan di Indonesia memang masih kalah daripada Korea Selatan. Namun, Indonesia memiliki kelebihan dibanding Korea Selatan, yaitu terkait dengan kreativitas siswa dan berbahasa asingnya. Hal ini bisa kita lihat dari pertunjukan pentas budaya yang diadakan di beberapa negara. Akan tetap terlihat bahwa Indonesia selalu unggul dibanding Korea Selatan. Nah, sekarang sudah paham dong kenapa Korea Selatan dan Indonesia bisa sangat berbeda dalam pendidikannya. Yap, salah satunya karena kultur pendidikan yang tentunya berbeda juga dan jangan lupa masing-masing tetap memiliki keunggulan yang berbeda pula. Nah, sekarang sudah paham dong apa bedanya di negara Korea Selatan dan Indonesia dalam pendidikannya. Yap, tentunya karena kultur pendidikan yang berbeda. Dan jangan lupa, masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda pula. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. See you.